Oke, salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula ya. Jadi sahabat-sahabat petani, ini sawit adik petani. Jangan dibilang editan. Ya, kita di sini memang bibit cabutan ya, guys. Bibit cabutan Mariles yang mana dicabut dekat pokoknya. Jadi buahnya seperti ini, guys. Nah, matang. Merah, guys. Ini masa depan raya, guys. Nah, ini biasanya 10 hari kita dapat ya, 3 ton 10 hari 3 ton 2 ton 800 ya minimal, 2 ton setengah ya 2 ton 500 ya sering dapat itu dalam 10 hari panen. Jadi dalam 10 hari panen kita rotasi 10 hari, nanti kita 1 bulan itu kita panen 3 kali ya. 3 kali ya anggaplah dibuat 2 ton berarti 6 ton ya per bulannya. 6 ton atau bisa 7 ton 8 ton per bulannya. Jadi tergantung ya, kalau bila buahnya banyak musim buah kayak gini itu bisa tembus 9 ton ya atau 12 ton per bulannya. 12 ton. Jadi tergantung ya kondisi buah sawit ya. Minimal kalau performa normalnya itu 2 ton ya. Sekali panen 10 hari. Jadi 1 bulan itu 3 kali jadi 6 ton ya. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita di sini tidak ada unsur apa kan, unsur tipu-tipu, tapi kita seperti fakta yang ada di lapangan atau nyata ya. Kalau nggak percaya bisa kita buktikan kalau sekarang ini lagi buah banyak, bisa datang ke kebun Adi Petani. Karena cuaca lagi musim panas itu karena kurang curah hujan, maka masa buah itu berkurang ya. Tapi bukan tidak buah matang itu banyak ya. Apabila ada hujan panas itu ini bisa 5 janjang atau 10 janjang sekali masak ya guys. Nah, bukan habis semuanya, masih ada di atas. Kita ngambil yang cukup yang merah atau yang berondol saja. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, jadi di sini bukan saya yang untung, bukan siapapun yang diuntungkan, tapi karena kita melakukan perawatan itu ya secara teliti, karena kita melakukan di lapangan sendiri, dan pemupukan ya secara teliti juga kita lakukan karena kita yang melakukan pemupukan. Jadi ini sebenarnya udah jadwal pemupukan ya guys, udah jadwal pemupukan. Tapi kita lagi sibuk. Kemarin ya kawan lagi nggak enak badan juga. Kemarin disuruh pupuk, pupuk pun nggak ada juga di gudang. Jadi ya kita tunda dulu ya. Nanti mungkin habis panen ini kita akan melakukan pemupukan ya, pemupukan magnesium ya, magnesium. Kita di sini mencari magnesium yang berkualitas, tapi ya kalau nggak ada berkualitas gimana lagi ya, daripada kita telat pupuk ya, kita ambil ya magnesium yang seperti biasa saja. Biasanya kita menggunakan kestrit nggak ada juga. Kemarin kita lakukan menggunakan dolomit, dolomit juga nggak ada, habis kita dalam minggu ini baru masuk. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, karena setelah kita masukkan magnesium 2 minggu antara jaraknya itu kita lakukan pupuk NPK 16-16 lagi, karena agar sawit ini makjos buahnya lagi untuk kedepannya ya, untuk kedepannya putaran kedepannya agar treknya itu tidak lama. Jadi untuk menjaga perawatan itu sangat penting ya, agar kelembapan tanah itu terjaga juga. Jangan sampai-sampai kita tidak menjaga kelembapan tanah itu, karena fungsi dari segala sawit itu agar buahnya mantap, hasil produksinya tinggi itu tergantung daripada kecukupan air. Kalau nggak kecukupan air, maka gimana untuk memproses pupuk-pupuk atau nutrisi-nutrisi yang ada. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, jadi kita alhamdulillah ya, kita biarpun nanam bibit cabutan ini nyata real di lapangan fakta, buahnya tidak kalah dengan buah sawit unggul ya. Tetap buahnya seperti ini. Ini udah tinggi, umur 8 tahun ya. 8 tahun 3 bulan masuk 4 bulan ya. 8 tahun 3 bulan masuk 4 bulan. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau sahabat-sahabat petani kelapa sawit mau bertanya, konsultasi boleh. Cara kita tergantung lahan dan tempatnya. Ada tempat yang kondisi tanahnya, kondisi lahannya itu subur ya, tampak dipupuk ya. Ada tuh contohnya di dekat kebun mamaku di Pekanbaru itu ya, tanahnya bagus, itu nggak pernah dipupuk sama sekali. Besok kita cek buahnya. Sama sekali tidak pupuk, itu adalah marehat ya, marehat. Itu marehat tahun 2000 berapa ya? 2002 nggak salah itu ditanamnya. Jadi sekarang udah tinggi, udah ada 12 meter atau 11 meter, tapi buahnya cuman 70 pokok, bisa tembus sekali panen itu bisa 600-700 sekali pokok, sekali panen itu.
Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, gimana nggak mantapnya ya sawitnya. Itulah, jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita di sini apa yang kita omongan itu sesuai dengan fakta. Kita nggak ngada-ngada seperti orang bikin konten, cuman bikin sawit-sawit yang kecil, sawit-sawit yang di bawah standar ya. Itu kita nggak bikin seperti itu. Kita sekarang ini banyak yang hati berdebar-debar ya. Pemerintah sekarang ini main patok-patok saja. Ini kawasan hutan. Banyak tanah masyarakat yang terimpasnya. Jadi ya gimana lagi? Ya kalau pemerintah kayak gitulah. Pengennya masyarakat itu miskin semuanya. Nah, pengen masyarakat itu ya miskin, selalu miskin, selalu miskin. Kalau seandainya kaya masyarakat itu ya nanti kan nggak lah, gimana ya, nggak ada yang jadi babu, nggak ada jadi pesuruh, nggak ada tukang pekerja lagi gitu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, bersabar kita. Mudah-mudahan ada solusinya bagi pemerintah untuk masyarakat ya. Jangan semuanya itu dipalang kawasan hutan ya gitu kan. Dijaga pula karena setiap tahun penduduk Indonesia itu akan padat. Karena angka kelahiran itu lebih banyak daripada angka kematian. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, tetap semangat kita berkebun. Jangan kita pantang menyerah, pantang putus asa. Selalu bersemangat dalam berkebun. Bagi lahannya yang tidak terimbas oleh kawasan hutan PKH, ya semangat dalam berkebun, tanam lagi, replanting lagi, silakan dirawat sawitnya. Karena kita ini berada di akhir zaman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berkah selalu dan mendapatkan sukses ke depannya. Dan bagi kita adalah berusaha hidup di dunia ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya sehat selalu, semangat dalam beraktivitas, semangat dalam berkebun, jangan pantang menyerah. Ini sekarang ini udah banyak yang konten-konten sawit udah mulai hilang ya. Oke, cukup sekian. Salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula.